Mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur 25 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. 2 ayat saja. Mazmur 25 nomor 4 dan juga nomor 5. Kita akan membaca secara bersama-sama jika sudah mendapatkannya. Sekali lagi Mazmur 25 nomor 4 dan nomor 5. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita belajar tema kita yaitu GPS. Nah, saya yakin bahwa kita semua di sini selalu dan sering menggunakan GPS, apalagi kalau tempatnya itu belum kita ketahui sama sekali, kita tidak kenal sama sekali, maka yang paling penting yang kita butuhkan adalah GPS. Sudah jarang sekali kalau seandainya dalam perjalanan kita bertanya kepada orang-orang di sekeliling, kecuali kalau GPS-nya agak-agak ngawur sedikit, mengarahkan ke jalan yang kurang masuk akal. Nah, ini GPS, tapi kita tidak belajar mengenai tentang GPS yang ada di dalam bagian di HP kita. Tetapi globalnya itu diganti dengan God's Positioning System. Kita akan menjadikan Tuhan sebagai GPS kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pentingnya GPS jika kita menjalani sesuatu yang tidak kita ketahui. Begitupun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, suatu kali dalam sekolah seminari ada seorang siswa teologi yang sungguh pintar dan juga memiliki bakat yang luar biasa. Dan kalau dilihat dia akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa ke depan karena nilainya sungguh sangat bagus. Kemudian punya bakat, apalagi gereja-gereja yang dicari adalah punya sesuatu seperti bisa main musik dan kemudian bisa khotbah dengan baik. Nah, siswa hamba Tuhan ini memiliki semuanya itu. Namun suatu hari Bapak Ibu apa yang terjadi? Suatu hari ia datang menghampiri salah satu dosennya. Ia datang dan berkata, "Pak, saya ingin berhenti sekolah hamba Tuhan." Sontak dosennya pun sangat-sangat kaget. Ia adalah mahasiswa yang luar biasa, punya nilai yang bagus, punya bakat dan pastinya ia akan menjadi hamba Tuhan yang mumpuni, yang sungguh sangat baik ke depan. Ia bertanya, "Kenapa kamu berkata demikian? Kenapa kamu mengambil keputusan demikian?" Kemudian ia berkata, "Pak, selama ini memang saya belajar tentang Tuhan. Selama ini memang saya ada di sekolah hamba Tuhan. Tetapi selama ini juga saya tidak bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, saya selama ini memang belajar tentang Tuhan. Saya ada di lingkungan hamba Tuhan dan rohani. Tetapi selama itu juga saya tidak bersama dengan Tuhan." Apa perbedaannya Bapak Ibu? Ia belajar tentang Tuhan tetapi tidak bersama dengan Tuhan. Itu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Seseorang yang belajar tentang Tuhan belum tentu bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan sampai hal itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita datang beribadah, jangan sampai kita tidak bersama dengan Tuhan. Jangan sampai apa yang dialami oleh mahasiswa teologi ini di salah satu seminari yang cukup baik terjadi di dalam kehidupan kita.
sebagai orang-orang percaya. Kita di lingkungan orang-orang yang rohani, tetapi kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Apakah ini terjadi selama ini seperti yang dialami oleh mahasiswa teologi ini? Kita melayani, tetapi kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Kita datang dan rajin melakukan hal yang baik, tetapi kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah hal yang sungguh sangat sia-sia yang kita lakukan jika kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Karena yang paling penting, ketika kita belajar tentang Tuhan, kita juga bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat bahwa juga ada perubahan yang terus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka kita tidak akan mengalami seperti mahasiswa teologi tadi. Jika Tuhan adalah pusat di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam segala hal, maka kita tidak akan tersesat di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengatakan hal demikian, bahwa selama ini saya tidak bersama dengan Tuhan. Selama dalam pekerjaan saya tidak bersama dengan Tuhan. Tetapi jika Tuhan menjadi pusat, menempatkan Tuhan pusat di dalam segala hal, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam segala yang kita lakukan, maka kita tidak akan pernah mengalami hal tersebut. Kita tidak akan pernah tersesat dan kita tidak akan pernah salah jalan. Setiap keputusan-keputusan yang kita ambil pun, bahkan itu akan menjadi sesuatu hal yang penting ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat. Maka keputusan-keputusan itu pun terus kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap keputusan, jikalau Tuhan menjadi pusatnya, kita akan terus bertanya, keputusan apa yang harus saya ambil Tuhan? Mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pernah bingung dalam mengambil keputusan. Keputusan apa yang harus saya lakukan? Mungkin kita sebagai orang yang bekerja, ketika kita bekerja di satu tempat, kita bingung apakah kita harus berhenti atau kita melanjutkan pekerjaan tersebut. Atau kita yang sedang studi, kita berpikir apakah sampai di sini saja saya melakukan studi saya atau keputusan apa yang harus saya ambil. Atau mungkin hal lainnya di dalam kehidupan kita, kita bingung. Tetapi jika kita berjalan dan menjadikan Tuhan sebagai pusatnya, kita akan memohon hikmat yang daripada Tuhan. Dan kita yakin bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil jika Tuhan yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, itulah yang akan menjadi keputusan terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam bagian ini kita belajar tentang GPS. GPS, jika kita tahu bahwa ini menjadi petunjuk dan penunjuk jalan yang akan mengarahkan kita kepada suatu tempat, yang akan memimpin kita dan kita mengikuti arahan-arahan tersebut sehingga kita bisa mencapai hal demikian. Walaupun kita lihat kadangkala ketika kita mengikuti GPS, kita diarahkan di jalan yang begitu rumit, yang gak masuk akal. Dan bahkan mungkin kita menyesal mengikuti GPS tersebut. Saya yakin pernah demikian. Tetapi di samping itu kita lihat bahwa banyak manfaat yang GPS berikan dan tawarkan bagi setiap kita, bahkan menolong setiap kita, apalagi jika tempat itu belum pernah kita datangi dan kita tidak kenal dan kita tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu kita lihat bahwa penunjuk jalan di dalam kehidupan kita juga sangat-sangatlah penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dalam menjalani kehidupan yang tidak kita tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Yang sangat perlukan adalah penunjuk jalan itu. Pemimpin jalan yang akan memimpin kita untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memohon pimpinan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai GPS di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, di dalam bagian ini, ya di dalam Mazmur 25 yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam nomor 4 dan kelima, kita melihat di dalam bagian itu bahwa Daud mengalami persoalan yang begitu berat. Begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Daud, persoalan yang dihadapi oleh Daud di dalam bagian ini. Kalau kita melihat secara keseluruhan di dalam ayat 25 ini Bapak Ibu, Daud di situ mengalami dan menghadapi banyak orang-orang yang sangat-sangat membencinya pada saat itu. Bukan hanya itu, Daud juga merasa kesepian dan sangat-sangat menderita. Ia dalam keadaan terdesak di dalam bagian ini. Dan juga ia mengalami banyak-banyak penderitaan dalam Mazmur 25 ini kalau kita baca secara keseluruhan. Tetapi hal yang luar biasanya apa yang dilakukan oleh Daud. Ia datang kepada Tuhan. Di dalam ayat 4, di dalam nomor 4 tadi dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu. Ia datang kepada Tuhan di saat ia bergumul di dalam kehidupannya. Di saat ia merasakan kebencian yang begitu banyak dari orang-orang pada saat itu. Ia datang meminta petunjuk dan meminta supaya Tuhan menunjukkan kebenaran itu kepadanya. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita, kenapa kok Daud bisa melakukan hal ini? Dalam persoalan yang ia hadapi, ia datang kepada Tuhan, meminta petunjuk jalan kebenaran di hadapan Tuhan. Kira-kira apa yang membuat Daud bisa melakukan hal demikian? Yaitu hal yang pertama, kenapa kok Daud bisa melakukan hal demikian? Karena ia mengenal Tuhan yang benar. Ia mengenal Tuhan yang benar dengan benar. Dalam bagian ini Daud memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Ia tahu siapa yang ia sembah. Ia tahu siapa Allah di dalam kehidupannya secara pribadi. Sehingga ketika Daud diperhadapkan dalam persoalan, ia datang kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan. Bahkan di tengah kesukaran yang dialami oleh Daud, Daud tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Tetapi ia mencari Tuhan karena Daud tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang akan menyelamatkannya. Allah yang ia sembah, Allah yang akan memimpinnya sampai kepada tujuan yang akan Tuhan tentukan di dalam kehidupannya. Daud mengetahui bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang ia sembah adalah Allah yang peduli dengan umatnya. Allah yang ia sembah, Daud mengetahui bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Daud sekalipun. Sehingga di tengah persoalannya, ia tetap datang meminta jalan keluar di hadapan Tuhan. Ia tidak menyalahkan Tuhan di dalam persoalannya. Dan kemudian kenapa kok Daud bisa melakukan hal demikian? Selanjutnya, alasan yang kedua, karena ia mengenal dirinya sendiri. Karena ia tahu diri. Sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ini sangat-sangat penting untuk kita miliki sebagai orang-orang percaya. Karena kenapa? Orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak mengenal diri dan tidak tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan,
maka akan seenaknya ia akan menyalahkan Tuhan. Seenaknya dia akan menyalahkan orang lain. Tetapi ini adalah hal yang sangat penting ketika Daud bisa mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Daud tahu bahwa dia adalah orang berdosa. Dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang bahwa di dalam kehidupannya ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu ketika Daud tahu bahwa ia adalah orang berdosa, ia memohon ampun di hadapan Tuhan. Ia merendahkan diri dan mengakui segala keterbatasannya di hadapan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa tuntunan yang daripada Tuhan, Daud tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, di segala sesuatu yang kita hadapi, persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan, yang kita pentingkan dan yang kita butuhkan adalah pimpinan yang daripada Tuhan. Tuhan menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, kita tidak berada di luar jalurnya Tuhan. Jadi mari kita terus memohon pertolongan Tuhan. Mari kita terus meminta pimpinan Tuhan. Dan yang paling penting adalah ketika kita mengenal Tuhan dengan benar dan mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita saat ini, bagaimana sih Kak Wika? Saya tahu kalau keputusan ini memang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Bagaimana keputusan ini saya tahu kalau ini memang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya tahu kalau jalur yang sudah saya jalani saat ini berada di jalur yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa membedakan hal itu di dalam kehidupan kita. Hal ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita bingung apakah keputusan yang kita ambil memang sudah keputusan yang benar dan yang tepat. Dan seperti yang Tuhan inginkan. Ini menjadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana hal itu? Yang pertama, yaitu ketika kita menjadikan firman Tuhan ada terus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah hal yang benar. Bagaimana kita tahu bahwa jalur yang sudah kita jalani saat ini adalah jalur yang sudah Tuhan inginkan. Tidak terlepas dari kebenaran firman Tuhan. Dalam bagian ini hal pertama, yaitu firman Tuhan menjadi dasar dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita tahu dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, bukan cuma sekedar tahu, tetapi kita benar-benar mengerti dan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, maka kita akan tahu apakah keputusan yang saya ambil sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena semuanya tidak terlepas dari apa yang Tuhan mau dan berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi dasar yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mengerti tentang kebenaran firman Tuhan menunjukkan bahwa apakah kita sudah berjalan sesuai dengan jalur yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita memohon supaya Tuhan menunjukkan jalannya bagi orang-orang percaya. Ketika kita memohon di dalam doa kita mengharapkan supaya Tuhan menjadi pimpinan dan menjadi penunjuk jalan di dalam kehidupan kita. Masakan Tuhan tidak akan mendengarkan dan memberikan hal itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang memohon pimpinannya, masakan Tuhan tidak akan datang memimpin kita dan memberikan jalan terbaik bagi kita. Tuhan pasti akan mengabulkan hal itu di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita meminta hal yang benar dan juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam Mazmur 25 tadi yang sudah kita baca, yaitu di dalam ayatnya yang keempat.
Di sini Daud meminta jalan kebenaran. Ia mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan. Beritahukanlah kepadaku dan tunjukkanlah kepadaku. Ketika Daud menyampaikan doanya di hadapan Tuhan, meminta supaya Tuhan menunjukkan jalannya, masakan Tuhan tidak akan menunjukkan jalan terbaik itu bagi si Daud? Tuhan akan menyatakannya, dan demikian juga di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Tuhan akan menyatakan itu di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 nomor 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi pemandu seperti GPS yang akan menerangi setiap perjalanan yang akan kita lewati, yang akan kita jalani ke depannya. Firman Tuhan itu yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kita, yang akan memimpin kita apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar. Firman Tuhan menjadi pedoman satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita. Jika kita sudah benar-benar menjadikan firman Tuhan itu, menghidupi kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan tahu apakah keputusan-keputusan kita, apakah saya sudah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengerti dan selalu rindu tentang kebenaran firman Tuhan, ia juga akan dipimpin dalam hal-hal yang benar. Dan ia akan tahu hal-hal apa yang berkenan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam dunia yang gelap dan penuh ketidakpastian ini Bapak Ibu, kita sangat-sangat memerlukan terang agar kita tidak tersesat di dalam kegelapan itu. Ketika kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, ketika kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan, kita seperti kendaraan yang keluar dari jalurnya, yang tidak sesuai dengan navigasi yang sudah ditentukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sangat-sangat penting untuk terus kita merenungkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah yang akan memimpin kita ke jalan yang benar. Sehingga inilah yang menjadi patokan kita untuk berjalan ke arah yang benar di dalam kehidupan kita saat ini. Dan kemudian hal yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan di jalan yang benar dalam pimpinan Tuhan, yaitu tidak terlepas dari pimpinan Roh Kudus-Nya. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya bagi setiap orang-orang yang menerima di dalam kehidupannya. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita. Ketika kita berada di luar jalurnya Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita dan membalikan kita ke jalur yang benar. Mari kita terus meminta pimpinan Roh Kudus. Mari kita terus meminta supaya Roh Kudus membimbing kita, supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang mengarahkan setiap kehidupan kita di dalam kebenarannya. Dan Roh Kudus juga lah yang akan memampukan kita untuk melihat apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar atau kita sudah berada di luar jalurnya Tuhan. Jika kita mungkin berada di luar jalurnya Tuhan, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita ketika kita salah jalan, Roh Kudus mengingatkan dan mengarahkan kita kembali ke jalur yang benar. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, yaitu saya dan Bapak Ibu, ke dalam seluruh kebenaran. Dalam setiap kehidupan kita, mari kita terus supaya Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran itu. Oleh karena itu sangat-sangat penting bagi setiap kita untuk terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sangat-sangat penting bagi kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Setiap orang yang mau berada dalam kebenaran firman Tuhan,
maka ia akan rindu untuk terus datang bersekutu dengan Tuhan. Ia akan terus rindu untuk datang mengikuti setiap ibadah-ibadah dan juga memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Ia akan terus rindu untuk menghidupi kebenaran firman itu. Bagaimana semuanya ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Jika kita jauh dari persekutuan-persekutuan. Setiap orang yang ingin menghidupi kebenaran firman Tuhan, setiap orang yang ingin mendengarkan suara Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus, maka seharusnya kita juga mengikuti dan terus membangun hubungan yang intim dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang intim, ketika kita beribadah dengan setia kepada Tuhan, maka ia juga akan menyatakan hal ini di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu berada di jalurnya Tuhan, tidak hanya akan memberikan kedamaian bagi setiap kita, tidak hanya akan memberikan ketenangan di dalam setiap kehidupan kita, tetapi juga lebih daripada itu, Tuhan akan memberikan keselamatan itu di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berada di jalurnya Tuhan dan Tuhan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita dan kita mengikuti pimpinannya, bukan hanya ketenangan dan kedamaian, tetapi kehidupan sejati, yaitu keselamatan itu Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Di ujung perjalanan, di akhir perjalanan yang akan kita ikuti ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan dan akan memberikan kehidupan kekal itu di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di akhir jalurnya Tuhan, seperti yang sudah saya katakan, telah ada keselamatan yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu meskipun jalan kita mungkin tak selalu mudah, atau mungkin kadangkala tidak masuk akal bagi kita, tetapi marilah kita terus taat kepadanya. Itu adalah cara yang terbaik untuk tetap mendapat keselamatan itu dan berada di jalur yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya akan membacakannya. Meskipun jalannya mungkin tak selalu mudah atau mungkin tidak masuk akal bagi kita, taat padanya adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan yang sejati di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu mari kita terus taat, mengikuti tuntunan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai GPS satu-satunya di dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kehidupan, keselamatan, ketenangan dan juga kedamaian di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya kita bisa merenungkan ini dan juga mengingatkan kita, dan kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.